Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Anjani dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Ada 3 poin utama yang akan dibahas mengenai integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu hakikat ayat-ayat Allah. Yang kedua, kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Yang ketiga, interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Integrasi Islam dan ilmu pengetahuan merupakan integrasi ilmu pengetahuan dan agama Islam yang memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun dalam hal ini, keselarasan haruslah ditingkatkan karena faktor pentingnya di dalam kehidupan adalah kemajuan sebuah bangsa. Agama merupakan petunjuk terbaru atau tata cara melalui aturan kitab suci yang dimana dalam ilmu pengetahuannya yang berorientasi pada interaksi komunikasi yang ada di dalam masyarakat. Keduanya tentu memiliki hubungan yang dimana berintegrasi pada perilaku, moral, etika, dan kemasyarakatan. Poin pertama yang akan dibahas yaitu hakikat ayat-ayat Allah. Kitab suci bagi umat Islam ini merupakan kalam, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Quran sebagai kitab Allah yang menepati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca dan bentuk masdarnya yaitu adalah Al-Quran yang berarti bacaan. Al-Quran dengan makna bacaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai ayat 18, Al-Baqarah ayat 185, Al-Hijj ayat 87, Toha ayat 2, dan masih banyak lagi. Menurut mutakalimin atau ahli teologi Islam, yaitu hakikat Al-Quran adalah makna yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan Mu'tazilahnya yaitu hakikat Al-Quran adalah huruf-huruf dan suara yang diciptakan Allah yang setelah berwujud lalu hilang dan lenyap. Dengan pandangan ini kaum Mu'tazilah memandang Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yaitu kesatuan antara ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah ini adalah dua dari sekian tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat kauliyah dan kauniyah ini, kita bisa menemui sifat-sifat Allah. Lantas, apa pengertian ayat kauliyah dan ayat kauniyah ini? Ayat kauliyah adalah ayat-ayat berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Sementara, yang dimaksud dengan ayat kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai di alam sekitar pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia lainnya. Ayat kauniyah ini sering juga disebut dengan fenomena alam. Secara bahasa yaitu makna ayat kauliyah dan kauniyah sebagai berikut. Kauliyah berasal dari kata kola yang maknanya adalah perkataan atau ucapan, yakni ayat Allah yang berupa ucapan dan difirmankan pada Muhammad SAW. Kauniyah berasal dari kata kana yang maknanya adalah bukti. Secara istilah, kauniyah maksudnya adalah ayat-ayat Allah yang tidak terfirmankan atau terucapkan, namun bisa dibuktikan melalui keadaan ataupun kejadian. Seorang mukmin yang baik tak hanya sekedar mencari kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, melainkan juga mencari ilmu dan kebesaran Allah melalui alam semesta. Ayat kauliyah dan kauniyah ini tidak bertentangan satu sama lain, bahkan malah saling melengkapi. Poin yang terakhir yaitu yang ketiga,
Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besarnya, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, yang keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah yang berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini, yaitu kauniyah. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk membuat manusia semakin mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari kesadaran tentang realitas atas tangkapan indera dan hati yang kemudian diproses oleh akal untuk menentukan sikap mana yang benar dan mana yang salah terhadap suatu objek atau realitas. Cara seperti ini bisa disebut sebagai proses rasionalitas yang dalam ilmu, sedangkan proses rasionalitas ini mampu mengantarkan seseorang untuk memahami metarasional sehingga munculnya suatu kesadaran baru yang tentang realitas metafisika, yakni apa yang terjadi di balik objek rasional ini yang bersifat fisik itu. Kesadaran ini disebut sebagai transendensi. Sekian materi yang dibahas mengenai integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.